Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Rio Sandi, advokat dan pengacara sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum Alternatif Penyelesaian Konflik. Kali ini dalam konten video yang sengaja dibuat untuk kita semua akan mengkaji tentang hukum pidana dan hukum perdata. Jadi terkadang kita menemukan suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari kita, namun kita tidak tahu ini mau dibawa kemana. Apakah di kepolisian atau di pengadilan. Nanti kita akan bahas ruang lingkup daripada hukum pidana dan juga hukum perdata. Kita awali dengan hukum pidana ya. Yang pertama, apa sih itu hukum pidana? Bagaimana ciri-cirinya? Apa asas, tujuan, dan contohnya? Yang pertama, hukum pidana adalah aturan yang dibuat oleh negara yang berdaulat, berisi perintah dan larangan, dan memiliki sanksi bagi setiap yang melanggarnya yang bersifat memaksa. Dalam definisi ini ada berupa perintah, ada larangan, kemudian ada sanksi, dan ada bersifat memaksa. Ini dia. Ciri-cirinya itu yaitu mengatur hubungan antara negara dengan masyarakatnya, mengatur hal berupa kejahatan dan pelanggaran, meski tanpa adanya pengaduan atau pelaporan, bisa diambil tindakan sampai kepada penyidikan, penuntutan, dan juga pengadilan. Itu ciri-cirinya. Dan asas daripada hukum pidana kita yaitu pertama adalah asas teritorial. Itu berlaku untuk seluruh kawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam hal penanganannya ada yang disebut dengan tempus delictum, artinya waktu, tempat, dan kejadian perkara itu harus ditangani oleh pihak yang berwajib yang berada pada wilayahnya masing-masing. Misalkan pidana yang terjadi di Jakarta itu akan ditangani oleh Polrestabes Jakarta, atau misalkan yang terjadi di tindak pidana di Bandung, maka yang berwenang itu adalah Kapolres Bandung misalkan. Kemudian ada asas nasional aktif atau asas kebangsaan. Ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, walaupun ia orang kaya, miskin, dan segala macamnya, selagi ia memiliki kewarganegaraan negara Republik Indonesia. Yang kemudian yang ketiga ada asas nasionalis pasif. Ini adalah memperluas kepentingan hukum untuk negara kesatuan Republik Indonesia bagi siapapun yang datang ke Republik ini. Di mana langit kujungjung, di mana langit kupijak, di situ hukum aku kujungjung. Artinya bagi negara asing yang datang ke Indonesia, maka hukum pidana ini berlaku. Dan yang terakhir adalah ajas universalitas atau persamaan di mata hukum atau equality before the law. Siapapun dia, kalau sudah melanggar ketentuan tindak pidana, maka bisa dihukum. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah memberikan efek jera, memberikan sanksi supaya ada perubahan di kemudian hari, tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa sih contohnya pembunuhan, kemudian pencurian, penganiayaan, penyerobotan, penipuan, penggelapan, itu masuk dalam tindak pidana atau hukum pidana. Dan dalam hukum pidana itu ada dikenal dengan delik. Ada delik aduan, ada delik umum. Delik aduan itu adalah adanya aduan baru diproses oleh pihak yang berwenang. Ada pihak yang dirugikan melaporkan, kemudian diproses oleh pihak yang berwenang. Sementara delik umum adalah delik atau yang mana tanpa adanya pengaduan, pihak yang berwajib
harus menindaklanjutinya seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Kemudian hukum pidana ini porsinya ada di kepolisian. Ya, kita harus melapor pada pihak yang berwajib, tentunya di polisi, di kepolisian, di Polres, di Polsek dan lain-lain sebagainya. Jadi itu dia pembahasan tentang hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah hukum perdata. Hukum perdata itu tujuannya bukan lagi di kepolisian atau kejaksaan, tapi tujuannya ada di pengadilan. Apa sih hukum perdata itu? Secara definisi, hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hak kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan pribadi dengan pribadi seseorang. Tujuannya hanyalah untuk mempertahankan hak. Sanksinya itu ganti rugi atau sanksinya berupa ganti rugi dan memberikan hak-hak kepada yang memilikinya. Contoh kasusnya itu sangat mudah, ada waris, utang piutang, uang prestasi, sengketa, permohonan untuk mengganti nama, permohonan hak asuh, permohonan iswah, iddah, adona dan lain-lain sebagainya. Dan kalau pidana lebih cenderung diberikan efek jera seperti ditahan di lapas, di penjara. Kalau perdata itu lebih mengedepankan ganti rugi atau pelepasan hak terhadap yang memilikinya. Kalau pidana itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib di kepolisian dan kejaksaan. Kemudian perdata itu dilakukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Itu dia dua hal perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.